Ada juga SDM-nya udah bagus, tapi tidak ada jenjang karir apapun. Akhirnya dia pergi. Kita yang rugi. Udah kita rekrut dengan baik, didik udah baik, terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman apoteker yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain. Teman-teman, kalau kita mau bisnis, kita pasti butuh sebuah contoh. Nah, kalau kita punya contoh yang baik, kita teladani. Contoh yang buruk, kita tinggalkan. Kita ambil juga pelajarannya, tapi untuk kita hindari agar kita tidak mengulang kesalahan yang kedua kalinya. Sebenarnya ketika teman-teman melaksanakan mentoring, melaksanakan coaching, melaksanakan training, teman-teman belajar dari trainer, coach, dari mentor sesuatu yang pernah dialami oleh mereka, kegagalan mereka, sehingga teman-teman tidak perlu melaksanakan kegagalan itu. Atau teman-teman juga tidak perlu trial and error. Nah, karena saya ingin belajar tentang bagaimana kesalahan orang lain, maka saya bersafari. Saya melaksanakan safari, saya jalan ke beberapa tempat, ke beberapa sejawat, belajar dari mereka, menjadi seorang coach. Padahal sebenarnya saya belajar dari kesalahan-kesalahan itu untuk memperbaiki diri saya. Dan semoga hasil dari pembelajaran ini, hasil dari safari bisnis apotek ini bermanfaat juga buat teman-teman. Apa saja kesalahan-kesalahan yang ternyata banyak dilakukan oleh mereka? Mari kita simak. Dan di sini ada 10 kesalahan utama yang paling sering terjadi dari hasil saya bersafari bisnis apotek di beberapa tempat. Pertama, kekeliruan memahami bahasa bisnis, terjebak pada hutang piutang. Yang kedua, suka menunda dan lemah dalam eksekusi. Yang ketiga, suka ikut-ikutan, lemah dalam ego dan individualitas. Tidak berani tampil sendiri. Tidak berani menunjukkan dirinya memiliki prinsip sesuatu, bahkan sekedar menggunakan jasa apoteker. Mengelola lebih dari satu bisnis. Ada beberapa bisnis yang dia kelola sekaligus. Tidak sabar untuk melaksanakan ekspansi, padahal belum melakukan sistemasi. Tidak memiliki model dan perencanaan bisnis yang baik. Keliru dalam segmentasi pasar, positioning, dan targeting pasar. Gagal mengelola SDM dengan strategis. Tidak terampil dalam mengelola supply chain management, juga termasuk keuangannya tentu saja. Dan yang terakhir, tidak memiliki database, baik database produk terlaris, pelanggan, supplier, dan sebagainya. Yang pertama tentang keliru memahami bahasa bisnis. Bagaimana itu? Jadi sejawat ada yang bingung untuk mendefinisikan mana aset, mana liability. Aset itu sesuatu yang kita bayar sekarang, dan manfaatnya akan kita rasakan hingga masa yang akan datang. Nah, kalau liability itu sesuatu yang kita nikmati sekarang, tapi beban biayanya akan kita bayar terus sampai masa yang akan datang. Artinya dia akan mengerus sedikit demi sedikit cash kita setiap bulan. Contoh understanding business language, pemahaman yang keliru terkait dengan aset dan liability adalah ketika dia punya uang cash. Uang cash ini bukan digunakan untuk nambah barang. Yang jelas nambah barang ini akan nambahin asetnya. Aset ini akan bekerja menghasilkan omset, menghasilkan penjualan, omset menjadi profit, profit menjadi aset berikutnya. Terus seperti itu. Tapi ternyata uang cash yang dia miliki digunakan untuk memperbaiki layout. Membuat banner, membuat papan yang bagus, membuat neon box yang bagus, menggunakan Google Ads, Facebook Ads untuk melaksanakan branding. Dia membuat logo yang baru, tampilan yang lebih menarik gitu. Apakah itu buruk? Enggak, itu bagus banget. Cuma harus ada proporsinya. Maka di bidang keuangan kita akan tahu berapa jumlah proporsi yang akan kita lakukan. Kita punya profit sekian, berapa yang harus kembali ke aset, berapa yang bisa kita gunakan untuk investasi semacam itu termasuk branding, dan berapa yang kita gunakan untuk keperluan kita sebagai angka cukup. Nah, maksud saya adalah ketika kita tidak memahami aset dan liability, kita akan terjebak bahwa kita membeli suatu liability, bukan sebuah aset. Karena sesungguhnya liability itu tidak memberikan benefit langsung terhadap pasien. Apa yang terjadi kalau kita ganti warna? Misalnya kita laksanakan riset branding ya, kita laksanakan riset branding, lalu dari riset itu kita tahu bahwa pasien itu ternyata banyakan perempuan, lalu kita ubah warna kita yang awalnya itu warna
hijau sama warna orange, kita ganti dengan warna-warna pastel. Bagus, itu nyaman buat customer. Tapi itu tidak memberikan benefit secara langsung terhadap produk yang kita deliver kepada pasien. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kami lebih memilih untuk memperbanyak item barang kami, memperbanyak alternatif bagi pasien agar pasien mendapatkan pilihan yang lebih banyak terkait dengan pengobatannya. Yang kedua, understanding business language yang keliru adalah memahami fixed cost and variable cost. Ada seorang apoteker yang datang ke tempat kami di Apotek NH konsultasi. Pak Arif, ini gimana? Saya diajak kerjasama untuk syirkah, untuk penyertaan modal. Bagaimana skemanya? Saya tanya. Dia bilang bahwa nanti saya akan mendapatkan gaji dan saya juga akan mendapatkan dan saya juga akan mendapatkan porsi saham sebesar 10%. Saya bilang, setahu saya syirkah atau penyertaan modal itu khas. Anda kalau ikut pada syirkah mudharabah misalnya, berarti Anda tidak boleh menerima gaji. Kalaupun Anda syirkah murni, berarti Anda harus memasukkan uang ke sana. Kalau Anda datang ke sana hanya sebagai seorang apoteker yang ngurus legalitas, berarti harusnya syirkah mudharabah, Anda mendapatkan bagi hasilnya. Kalau untung, Anda tidak boleh mendapatkan gaji. Karena tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi. Ini contoh ketika kita tidak memahami bahasa bisnis. Termasuk penyusutan. Saya ke Jogja. Kemudian sahabat saya ini menampilkan laporan keuangannya. Dia sampaikan ada penyusutan sebesar 13 juta. Saya nanya, 13 juta ini ada uangnya nggak? Dia bilang nggak ada. Loh, kok nggak ada? Iya, kata teman saya. Nah ini, kata teman saya yang diajak bekerja sama itu, 13 juta ini tidak harus bentuk uang, tapi bentuknya barang. Saya bilang, tidak bisa. Kalau biaya penyusutan itu harus berupa uang. Kalau kita tidak memahami bahasa bisnis, kita bisa ditipu sama orang lain. Kita bisa menzolimi orang dan orang pun juga bisa menzolimi kita. Termasuk ketika kami konsultasi dengan teman yang di Ponorogo. Mereka bertanya pada kami, Pak Arif, ini saya mendapatkan hutang pinjaman dari saudara. Sudah saya bayar selama 3 tahun, tapi ternyata pokoknya nggak berkurang. Ini bagaimana? Saya tanya, Ibu ada surat perjanjiannya? Oh nggak ada. Loh, kok nggak ada? Iya, jadi saya nggak bisa mengelola. Jadi saya nggak bisa nanya lagi keputusannya bagaimana. Saya bilang, berarti baik ibu maupun keluarga ibu tidak memahami bahasa bisnis, tidak memahami etika dan akad dalam bisnis yang baik. Saran saya, segera lunasi saja. Jangan sampai ngambil utang lagi. Karena dengan begitu Anda akan terus bayar bunganya. Pokoknya tidak akan pernah berkurang. Nah, pemahaman yang baik tentang bahasa bisnis itu akan menyelamatkan kita, menyelamatkan orang lain, menyelamatkan keluarga dan bisnis kita. Yang kedua, itu suka menunda dan lemah dalam eksekusi. Wah, rencananya banyak banget. Saya pengen begini, saya mau pakai geometrical marketing, saya mau buat kalender yang bagus, saya mau buat nanti voucher, saya buat kupon yang baik, saya akan datang ke rumah penduduk, saya lakukan promosi kesehatan, saya kerjasama dengan rumah zakat. Wah, banyak sekali seperti itu. Tapi nggak ada yang dieksekusi. Nah, itu penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga, ini yang paling banyak teman-teman. Apa itu? Suka ikut-ikutan, tidak punya prinsip, lemah dalam ego dan individualitas. Termasuk itu dalam pakai jasa apoteker. Ada seorang apoteker yang datang ke NH. Mas Arif, saya tuh kalau pakai jasa apoteker itu malu. Malunya gimana? Dibilang belagu sama teman-teman sendiri. Maksudnya, ya sejawat apoteker itu mengatakan ketika saya pakai jasa apoteker itu saya dibilang belagu. Kok begitu ya? Padahal ini kan bagian dari identitas kita, supaya masyarakat tahu. Nanti kita dipanggil dokter, ada namanya apoteker kan gitu loh. Jadi hal-hal yang terkait dengan ego individualitas akhirnya apa? Teman-teman tuh merasa kalau saya lakukan konseling suami medikasi, masa saya akan nge-charge? Loh, apa iya Pak, Bapak sakit gigi ya? Itu Pak, di sebelah sana di rak nomor sekian itu ada obat sakit gigi, Bapak silahkan ambil sendiri. Nggak kayak gitu kan? Tidak seperti itu. Bapak sakit gigi, Bapak punya sakit mah atau tidak? Bapak punya tekanan darah tinggi atau tidak? Bapak punya penyakit yang lain, Bapak sedang minum obat apa? Ibu sedang hamil atau menyusui atau apa, kan kita harus tahu. Melakukan asesmen itu Anda dibayar. Lalu Anda memilihkan obat, menjelaskan bagaimana cara minum obatnya dengan benar. Seperti apa, harus dikunyah, ditelan, minum air dulu dan seterusnya. Atau bersama dengan makanan, minum air putihnya yang banyak supaya tidak terjadi efek samping sembelit. Hal seperti itu kita sampaikan. Setelah selesai, mereka tanda tangan di inform consent, lalu mereka pulang, ada nomor HP-nya, 2 hari kemudian kita follow up. Nah, atas jasa assessment care plan follow up inilah Anda dibayar 7.000 sampai 10.000 rupiah.
Wah Mas Arif, siapa yang mau bayar segitu ke saya? Loh, Anda harus yakin. Ini loh, saya di Bandung juga seperti itu. Wah Mas Arif, kalau saya menerapkan seperti ini, pasien saya pasti pergi semuanya. Tidak yakin. Sisi ego dan individualitasnya itu tidak ada. Ada yang bikin franchise, ikut bikin franchise. Ada yang pakai software baru, ikut software baru. Ada yang sedang ramai produk MLM, ikut MLM. Ada workshop bisnis, ikut. Ada mentoring bisnis, ikut. Bagaimana caranya supaya kita nggak ikut-ikutan? Bagaimana caranya kita punya ego yang baik dan individualitas yang baik? Kita harus menemukan misi. Nah, nanti akan kita bahas setelah ini. Misinya seperti apa? Ini penting banget teman-teman. Ego ini beda loh dengan egois. Kalau egois itu kita mempertahankan diri kita, hak kita, tapi kita tidak memperhatikan hak orang lain. Itu namanya egois. Individualisme itu paham yang menganggap diri sendiri itu paling penting, yang lain itu nggak ada. Tapi kalau ego itu terkait dengan diri kita, prinsip kita, hak-hak kita. Individualitas adalah sesuatu yang terkait dengan diri kita, terkait dengan prinsip kita, terkait dengan keberanian kita untuk tampil beda. Tidak harus sama dengan orang lain. Yang lain tidak mengerjakan home care Mas Arif, ya Anda lakukan home care. Tapi saya malu, ya sudah, mungkin cara yang lain. Anda rekrut orang. Itu sisi-sisi ego dan individualitas yang harus muncul gitu. Nah kalau yang instan, bagaimana Anda bisa ngobrol dengan ayah? Saya pernah ya, untuk sisi ego dan individualitas ini saya ngobrol dengan mbah saya di Wonogiri, karena bapak saya sudah nggak ada. Mbah saya melakukan konseling itu dulu gratis, sekarang saya narik biaya mbak. Berapa? Ya cuma 1.000, 2.000, 3.000. Kata mbah saya, kamu belajar, kamu jelasin macam-macam kayak gitu, masa cuma 1.000, 3.000 rupiah, gedein. Akhirnya saya gedein. Ternyata alhamdulillah saya dapat banyak, apoteker pendamping saya juga dapat banyak. Itu loh, sisi-sisi ego individualitas itu akan muncul kalau kita deket-deket sama bapak, oke? Sama ayah. Oke, lalu mengelola lebih dari satu bisnis atau pekerjaan. Apotek ini ceritanya ada dua ya. Terus yang satu ini itu sudah ditutup karena si apoteker penanggung jawab itu pergi, belum dapat penggantinya, udah ditutup. Nah yang satu ini apoteknya cuma satu, di satu jalan besar itu ada 5 apotek dan mau ada apotek franchise di situ. Dan nanya ke saya, gimana Mas ini mau ditutup atau buka? Saya bilang, berapa omsetnya? Omsetnya 10 juta. Bila 10 juta. Loh, profitnya berapa? Bisa gunakan buat bayar operasional enggak? Bisa Mas, yaudah istikharah. Tapi kalau sudah ada jalan rezeki di situ, sudah dibantu, mungkin Anda nggak perlu dapat uang di situ. Anda sudah dapat uang dari umroh, dari haji yang Anda kelola, ya sudah gunakan untuk bantu orang, gitu ya. Itu mungkin orang-orang yang multi talent, multi duit gitu ya. Jadi akhirnya mereka mengerjakan banyak bisnis. Saran saya fokus satu dulu, selesaikan sampai tahap systemizing, tahap duplicating, baru kemudian tahap investing. Nah, pada saat tahap investing ini, kemudian Anda bisa berinvestasi pada bidang produk yang sama atau berinvestasi pada bidang produk yang lain. Saya udah buka apotek, lalu saya punya uang 19,5 juta, saya daftar agen umroh pakai 13. Wah, terus ya udah gagal gitu kan. Karena nggak fokus gitu loh. Tidak sabar ekspansi padahal belum systemizing. Jadi kan kita mengenal ada 5 tahap. Tahap pertama itu starting, tahap kedua profiting, tahap ketiga systemizing, tahap keempat duplicating, tahap kelima investing. Kalau kita udah dapat profit, jangan langsung buka lagi. Disistemasikan dulu. Dipastikan bahwa profitnya itu benar-benar real. Pertumbuhannya itu betul-betul ada, bukan pseudo growth. Bukan pertumbuhan yang semu, tapi betul-betul asli. Anda harus tahu dari mana uang itu didapatkan, bagaimana cara mendapatkan uangnya, Anda membelanjakannya pada sektor-sektor seperti apa, pada produk-produk yang bagaimana, Anda teliti. Baru Anda bisa memutuskan, saya mau duplikasi apotek saya, atau menambah revenue stream saya, atau saya investasikan aja ke yang lain. Kira-kira begitu. Jadi tidak serta-merta kemudian ekspansi gitu. Saya tidak menganjurkan ketika teman-teman menambah cabang padahal teman-teman belum kuat. Sahabat saya di Bandung begitu. Pertama kali ngobrol dengan saya, dia punya apotek 2. Terus akhirnya di masa-masa akhir setelah coaching malah apoteknya ditutup gitu. Kenapa? Karena pengen fokus ke yang satu. Saya sangat mendukung baik. Dan satu bagus diperbaiki,
nanti yang lain insya Allah akan datang kembali. Berikutnya, tidak memiliki model dan perencanaan dalam bisnis. Saya tidak tahu model saya seperti apa, bisnis saya mau bagaimana. Ini berbahaya. Kita belajar bisnis model kanvas. Nah, dari situ nanti kita akan tahu sebenarnya model bisnis yang paling pas dengan lokasi kita, dengan diri kita, dengan resource kita, dengan barang, dengan customer kita. Apa? Seperti apa kita buat gitu. Dengan desain yang baik, kesuksesan itu juga by design teman-teman. Bukan terjadi begitu saja. Ada sunatullahnya. Kalau kita lari tanpa bernafas, yang terjadi adalah penumpukan asam laktat. Nggak salah, dan itu menyebabkan capek. Tapi kalau kita pengen lari dan badan kita seger, berarti kita harus berlari sambil menghirup udara yang lebih banyak. Kan begitu, itu sunatullahnya begitu. Jadi teman-teman harus tahu model bisnis saya seperti apa dan bagaimana rencana saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Direncanakan. Kalau kita nggak punya rencana, kita akan jadi bagian dari rencana orang lain. Berikutnya, keliru dalam positioning. Keliru dalam segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Ada ketika kami datang ke apotek beliau, saya tanya, saya tanya, Mbak, target pasar Mbak mana? Target pasar Mbak siapa? Dia bilang, oh, semua daerah itu jadi target pasar saya, Mas. Semua orang itu juga jadi target pasar saya. Boleh sih, nggak apa-apa semuanya, tapi ini akan sangat terkait dengan pemilihan produk kita. Akan sangat terkait dengan strategi harga. Anda mau nyasar orang mana nih? Orang menengah ke atas, menengah, atau menengah ke bawah? Kalau Anda nyasar orang menengah ke atas dengan diberikan servis yang bagus, padahal target pasar atau orang-orang yang ada di sekitar Anda itu orang-orang yang tidak memedulikan soal servis, dia hanya yang penting barangnya murah, ya Anda tidak akan mendapatkan Anda tidak akan mendapatkan profit yang baik. Ya, jadi kita kenali dulu pasar kita seperti apa, mana yang akan kita tembak. Dan nanti kalau misalnya kita pakai tembak menengah ke atas terus ternyata menengah ke bawah datang gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi menengah ke bawah yang datang ke apotek kita, dia tidak sedang mencari harga yang murah, dia sedang mencari sebuah servis yang baik. Berarti kita harus servis yang baik, service oriented, bukan lagi terkait dengan harga yang murah. Gagal mengelola SDM yang strategis. Contohnya begini, kita tidak punya perencanaan SDM. Manpower planningnya gimana? Kita nggak tahu. Nanti kita akan belajar manpower planning. Kita juga tidak tahu bagaimana mengembangkan SDM ini. Udah masuknya gimana? Kita nggak tahu. Pokoknya kita buat aja lowongannya kita buat di mana juga kita blast ke WhatsApp bebas, tidak ada desain khusus. Akhirnya orang datang, kita juga tidak melaksanakan tes psikologi, tidak melaksanakan seleksi wawancara dan sebagainya. Kita nggak tahu. Terus kemudian dia ngambil uang di tempat kita juga nggak tahu. Baru kemudian sahabat saya itu nanya, Mas Arief gimana caranya melaksanakan tes wawancara untuk mengetahui integritas, komitmen, kejujuran seseorang. Lah orangnya udah masuk belum? Udah. Ya gimana gitu. Lah kalau misalnya dia nggak jujur, saudara pecat, saudara mau nggak? Waduh nggak tega saya. Terus gimana? Gitu. Sedangkan Anda tahu bahwa ada kemungkinan curang ketika Anda naruh uang misalnya, atau Anda minta dia datang mentransfer uang, Anda beri lebihan, ternyata lebihannya nggak dikembalikan misalnya begitu. Nah itu berarti memang hal seperti ini harus didesain dan tidak boleh kita tidak boleh bermain-main soal SDM ini. Fungsi-fungsi manajemen dalam SDM juga nggak ada. Job desk-nya nggak jelas, job analisisnya nggak tahu seperti apa. Pokoknya semua orang masuk aja, begitu dikasih kerjaan, loh kok kamu nggak bisa ngerjain? Iya, saya tidak tahu bagaimana saya mengerjakannya. Pekerjaan kita nggak selesai kalau job analisis terkait dengan kualifikasi SDM yang mengerjakan pekerjaan itu nggak jelas. Kan gitu. Harus jelas dulu kualifikasinya seperti apa, baru kita rekrut. Sehingga orang yang masuk itu sudah bisa dipastikan mengerjakan job desk yang akan kita tugaskan kepada dia. Ada juga SDM-nya udah bagus, tapi tidak ada jenjang karir apapun. Akhirnya dia pergi. Kita yang rugi. Udah kita didik, rekrut dengan baik. Didik udah baik, terus udah bagus dia pergi ke apotek lain. Kita yang rugi. Saya pernah ngerasain seperti itu. Tidak terampil dalam pengelolaan supply chain management. Tidak tahu bagaimana cara merencanakan produk, tidak menguasai PPIC, SCM, supply chain management maupun purchasing. Sehingga barang sering loss atau bahkan barang sering menumpuk. Yang terakhir, tidak memiliki database bisnis. Pokoknya jualan aja, jualan terus gitu. Tidak pernah peduli. Ini sebenarnya orang itu
pembeli baru atau pembeli lama yang jadi pelanggan, nggak peduli, pokoknya jualan aja, tidak pernah mengumpulkan database. Akhirnya tidak pernah bisa menghitung repeat order, tidak bisa merencanakan penjualan, tidak bisa merencanakan produk, tidak bisa merencanakan stok dengan baik. Pelayanannya yang bagus, begitu stoknya nggak ada ya udah low sales. Atau stoknya diperbaiki, ya bagus tapi pelayanannya kendor. Stoknya diperbaiki, pelayanannya kendor, akhirnya barang menumpuk. Jadi seharusnya kita mengikuti siklus marketing dari pendatang baru, pembeli baru menjadi pelanggan, pelanggan menjadi beli lagi, terus beli lebih banyak dan mereferensikan kepada orang lain. Ini harus kita jaga. Bagaimana caranya? Kuncinya di database. Kita harus punya database supplier, database pelanggan, database produk yang terjual apa saja dari tahun ke tahun. Termasuk kalau kita mau Ramadan, kita mau ada libur berapa lama, terus bagaimana kita nyetoknya. Kalau kita sudah 1, 2, 3 tahun sudah mengumpulkan data, di tahun keempat kita sudah tahu trennya seperti apa, maka perencanaan produknya akan menjadi lebih bagus. 10 kesalahan ini jangan sampai terjadi di tempat kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.